Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 7 kepemimpinan. Tema 1 pemimpin di sekitarku. Ada pembelajaran yang ketiga. Di pembelajaran kita yang ketiga kali ini fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Ayo membaca, Pak Abdi. Pemimpin yang baik adalah orang yang mau terus belajar dari siapa saja. Sebagai ketua RT yang dicintai warganya, Ibu Erika banyak belajar dari Pak Abdi. Beliau seorang lurah kampung Palapa yang letaknya bersebelahan dengan kampung Sehat Melati. Seperti banyak orang lainnya, Ibu Erika terinspirasi atas keberhasilan Pak Abdi menggalang warganya untuk menjaga kehidupan beragama dan kerukunan beragama. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Erika hari ini ketika menghadiri undangan peringatan Hari Kemerdekaan di Kampung Palapa. Ibu Erika mendengarkan pidato Pak Abdi. Warga Kampung Palapa, sudah lebih dari 68 tahun negara kita berdiri mandiri, merdeka dari penjajah. Setiap tahun kita berkumpul merayakannya, bukan tanpa tujuan. Aneka lomba dan kegiatan makan bersama adalah bentuk syukur kita atas kebebasan untuk hidup berkarya dan ungkapan terima kasih kita atas jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Wargaku tercinta, satu hal penting yang tak akan bosan saya sampaikan adalah agar kita selalu menjaga perilaku kita sesuai tuntunan agama. Aneka kegiatan yang kita lakukan dalam memperingati kemerdekaan ini harus selalu kita dasari dengan rasa syukur kita atas anugerah Tuhan. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, para pahlawan berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kini, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan positif. Semua kegiatan hendaklah kita niatkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Dengan begitu, semoga Tuhan meridhoi semua yang kita lakukan. Selamat berpesta memperingati kemerdekaan bangsa wargaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menuntun langkah kita. Semoga desa kita semakin maju. Semoga seluruh warga semakin makmur dan bahagia. Hati Ibu Erika bergemuruh seiring tepuk tangan seluruh warga yang hadir. Sekali lagi, Pak Abdi memberinya inspirasi. Seorang pemimpin harus selalu mengajak warganya untuk selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo berdiskusi. Kamu telah membaca teks Pak Abdi. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu. 1. Nilai-nilai kepemimpinan apakah yang dimiliki Pak Abdi? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah agamis, belajar terus-menerus, persatuan dan kerukunan bangsa, selalu bersyukur, inspiratif atau mampu memberi inspirasi orang lain, dan motivator atau mampu memberi motivasi orang lain. 2. Manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah manfaat yang diperoleh penduduk adalah masyarakat merasa tentram, nyaman, aman, kebersamaan antar warga makin kuat yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. 3. Apakah Pak Abdi sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan? Jelaskan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah sudah, dengan cara mengajak warganya untuk selalu bersyukur atas nikmat Tuhan yang telah diberikan. Selain itu,
selalu mengajak warga masyarakat untuk lebih berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. 4. Apa yang dapat kamu teladani dari Pak Abdi? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah selalu bersyukur. Semua aktivitas yang diniatkan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menjaga kerukunan dan persatuan umat beragama. Berdasarkan jawabanmu, buatlah tulisan tentang Pak Abdi tersebut. Kamu juga dapat menggambar sosoknya sesuai imajinasimu. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah Pak Abdi adalah seorang pemimpin yang pantas untuk ditiru. Seorang pemimpin yang dalam tindakannya selalu diniatkan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu memberikan inspirasi dan motivasi kepada warganya, mampu menjaga kerukunan dan persatuan umat beragama di lingkungannya, selalu menganjurkan warganya untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diterima, sehingga warga masyarakat menjadi lebih nyaman, tentram, damai, dan pada akhirnya mampu menjadikan masyarakat yang lebih sejahtera. Kemudian untuk gambar sosok imajinasinya bisa seperti pada gambar seperti itu ya. Pak Abdi menunjukkan penerapan nilai ketuhanan dalam masyarakat. Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari? Ayo membaca. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 5. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 6. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Ayo berdiskusi. 1. Identifikasikanlah penerapan nilai-nilai ketuhanan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. 2. Tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan kehidupan beragama di lingkungan sekitarmu. Tuliskan tugasmu lalu presentasikan di depan teman-teman dan gurumu. Lakukan bergantian. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang pertama, beribadah dengan rajin sesuai dengan agama yang dianut, menghormati dan menghargai pemeluk sesama agama dan antar agama, bersosialisasi dengan semua pemeluk agama tanpa membeda-bedakan. Dan yang kedua, pelaksanaan kehidupan beragama di daerah saya sudah berlangsung baik. Semua pemeluk agama dapat beribadah dengan tenang tanpa ada gangguan dari pemeluk lain. Adanya kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Negara kita berperan aktif dalam kerjasama antar negara, misalnya dengan negara-negara ASEAN. Perhatikan gambar peta negara-negara Asia Tenggara di bawah ini. Nah, di sana ada peta Asia Tenggara ya. Kalian bisa perhatikan ada 10 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, dan Myanmar. Ayo mencoba. Carilah jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut pada buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu. Lakukan bersama teman sekelompokmu. 1. Negara apa saja yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara? 2. Negara apa saja yang masuk sebagai anggota ASEAN? 3. Apa sumber daya yang menjadi keunggulan tiap negara ASEAN? Dan yang keempat, apa produk yang dihasilkan dan diekspor oleh tiap negara anggota ASEAN? Ke negara mana produk tersebut diekspor? 5. Apa produk yang diimpor tiap negara ASEAN? Dari manakah
produk tersebut diimpor? Dan yang keenam, apa peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN? Tuliskan hasil laporanmu dalam bentuk yang menarik. Kamu dapat membuatnya dalam bentuk paparan atau diagram. Nah, maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. adalah Indonesia, Brunei, Kamboja, Timor Leste, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Malaysia, dan Singapura. Yang kedua ada Indonesia, Brunei, Kamboja, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Malaysia, dan Singapura. Kemudian yang nomor ketiga, Indonesia itu menghasilkan kopi, kelapa sawit, karet, teh, tembaga, emas, gas alam, timah, tebu, tembakau, lada putih, kayu lapis, biji logam, dan LPG. Kemudian Singapura tidak memiliki sumber daya alam, namun memiliki sumber daya dalam bidang jasa ya, seperti perbankan, perdagangan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini dikarenakan letak geografisnya yang sangat strategis, yaitu jalur pelayaran internasional. Kemudian Brunei Darussalam ya, ada minyak dan gas bumi, kelapa sawit, karet, dan kelapa. Kemudian Malaysia, kelapa sawit, timah, karet, teh, padi, bauksit, minyak dan gas bumi, emas. Kemudian Vietnam, ada beras, kedelai, teh, karet, kopi, batu bara, dan minyak bumi. Thailand ada beras, jagung, karet, tebu, timah, tembaga, biji besi, cengkeh, minyak, dan gas bumi serta timbal. Kemudian Laos, pertanian, emas, tembaga dan hasil tambang, kayu dan produk kayu, pakaian jadi. Kemudian Kamboja, karet, beras, kayu, minyak dan gas bumi, batu permata. Kemudian Myanmar, tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, nikel, gas alam, beras, dan karet. Filipina, padi, jagung, abaka, tembaga, emas, perak, dan biji besi. Kemudian untuk nomor 4 ya, Indonesia, yaitu ada karet, kopi, tembakau, udang, lada putih, kayu lapis. Negara tujuan ekspornya yaitu Belgia dan Luxembourg. Kemudian biji logam, aluminium, kayu, dan bahan makanan. Negara tujuan ekspornya yaitu Jepang. Lalu LPG, negara tujuannya ada Amerika. Industri parfum, karet, kelapa sawit, negara tujuan ekspornya adalah Perancis. Lalu Singapura, ada elektronik dan telekomunikasi, obat, barang kimia, produk penghilangan minyak bumi. Negara tujuan ekspornya ada Malaysia, Hong Kong, Cina, Indonesia, Amerika, Jepang, Australia, dan Korea. Lalu Brunei Darussalam, minyak bumi dan gas bumi, kayu, kelapa sawit. Negara tujuan ekspornya adalah Jepang, Australia, Indonesia, Afrika Selatan, dan Amerika. Malaysia itu ada karet, kelapa sawit, timah, minyak bumi, kayu, dan tekstil. Negara tujuan ekspornya yaitu Cina, Singapura, Amerika, dan Thailand. Lalu Vietnam, ada beras, kedelai, teh, gula, batu bara, karet, perikanan, minyak mentah. Negara tujuan ekspornya yaitu Cina, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Lalu ada Thailand, beras, jagung, karet, tebu, timah, tembaga, biji besi, cengkeh, minyak, dan gas bumi serta timbal. Negara tujuan ekspornya yaitu Cina, Amerika, Jepang, Malaysia, Hong Kong, Australia, dan Singapura. Kemudian Laos, ada pertanian, emas, tembaga, dan hasil tambang, kayu dan produk kayu serta pakaian jadi. Negara tujuan ekspornya yaitu Thailand, Cina, dan Vietnam. Kemudian Kamboja, karet, beras, kayu, minyak, dan gas bumi, batu permata. Negara tujuan ekspornya yaitu Amerika, negara-negara Uni Eropa, Thailand, dan Cina. Lalu Myanmar, ada beras, tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, nikel, gas alam, beras, dan karet. Negara tujuan ekspornya yaitu Thailand, Cina, India, Singapura, dan Malaysia. Kemudian Filipina, ada padi, jagung, abaka, tembaga, emas, perak, biji besi. Negara tujuan ekspornya yaitu Cina, Taiwan, Korea Selatan, Amerika, dan Jepang. Yang kelima,
Indonesia memiliki mesin dan peralatan, bahan kimia, bahan bakar. Negara asal impornya yaitu Cina, Jepang, Thailand, negara-negara ASEAN dan Uni Eropa. Lalu Singapura, mesin dan peralatan, bahan bakar, kimia, makanan, barang jadi. Negara asal impornya yaitu Malaysia, Cina, Amerika, Korea, Jepang dan Indonesia. Kemudian Brunei Darussalam, ada tembakau, bahan pangan, mesin dan peralatan. Negara asal impornya yaitu Indonesia, Jepang, Singapura, Amerika dan Korea Selatan. Lalu Malaysia ada elektronik, emas, aksesoris semikonduktor, kayu, mesin dan peralatan. Negara asal impornya yaitu Cina, Singapura, Amerika, Jepang, Thailand, Taiwan dan India. Lalu Vietnam, ada mesin peralatan, bahan bakar minyak, produk baja, elektronik, mobil. Negara asal impornya yaitu Amerika, Uni Eropa, Cina dan Jepang. Kemudian Thailand, mesin dan komponen, bahan kimia, besi dan baja. Negara asal impornya yaitu Cina, Jepang, Amerika, Malaysia, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Indonesia dan Taiwan. Lalu Laos, ada material konstruksi, mesin, bahan bakar, makanan, kendaraan dan suku cadang, perlengkapan produksi dan barang konsumsi. Negara asal impornya yaitu Thailand, Cina, Vietnam dan Jepang. Lalu ada Kamboja, ya, tembakau, tekstil, garmen, pulp dan kertas, farmasi, produk makanan dan minuman, bahan bangunan. Negara asal impornya yaitu Thailand, Cina, Singapura, Vietnam, India dan Korea Selatan. Lalu Myanmar, ada pupuk, semen, manufaktur atau mesin dan peralatan, tekstil. Negara asal impornya yaitu Singapura, Cina, Thailand dan Jepang. Filipina, produk elektronik dan alat transportasi, mesin dan alat industri, besi, baja, alat telekomunikasi dan listrik. Negara asal impornya ada Cina, Taiwan, Singapura, Amerika dan Jepang. Kemudian nomor 6 yaitu turut membuka pusat promosi ASEAN. Sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan, menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. Contohnya yaitu kerjasama di sektor industri dilakukan melalui Asian Industrial Cooperation atau AICO. Lalu bekerja sama di sektor perdagangan dalam ASEAN Free Trade Area atau AFTA, ASEAN Economic Community atau AEC, dan Kooperasi ASEAN, serta kerjasama di sektor fasilitas perdagangan. Pada pelajaran 1 dan 2, kamu telah membaca teks pidato. Pada bacaan Pak Abdi, di awal pembelajaran 3 ini juga terdapat teks pidato. Keseluruhan teks pidato itu memuat hal-hal pokok yang sama. Teks pidato harus memuat hal-hal pokok berikut. 1. Salam pembuka. Berisi kalimat sapaan yaitu selamat pagi, bisa selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pendahuluan, yaitu memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga ada inti, berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang keempat ada penutup, menyampaikan rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan yang kelima adalah salam penutup, berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih, selamat pagi, siang, sore, ataupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu ya. Ayo mencoba, identifikasikanlah unsur-unsur pokok pada pidato dalam bacaan Pak Abdi. Tuliskan unsur-unsur salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup dari pidato tersebut. Lakukan bersama kelompokmu, lalu diskusikan hasilnya bersama kelompok-kelompok lain. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Salam pembuka. 2. Pendahuluan, yaitu menyampaikan tentang maksud atau tujuan diadakannya perayaan kemerdekaan Indonesia adalah sebagai bentuk syukur terhadap nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian serta sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada perjuangan para pahlawan. Nomor 3 ada inti, untuk mengajak seluruh warga masyarakat agar senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan dengan cara bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama masing-masing,
serta dengan mengisi kemerdekaan Indonesia dengan kegiatan yang positif atau berguna. Lalu yang keempat ada penutup, dan yang kelima adalah salam penutup. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka videonya, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 6 SD agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga kolom komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu bagian-bagian mana saja yang perlu Bapak perbaiki. Subscribe channel ini supaya dapat berkembang dan memberikan informasi yang lebih menarik dan informatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.